Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe dulu ya guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Darti Rahmah. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang apakah VTube termasuk dari ciri-ciri aplikasi yang berbahaya untuk di-download. Simak terus video ini. Terlihat banyak banget aplikasi-aplikasi yang tersebar di dunia saat ini, baik di Play Store maupun di luar Play Store, maupun dari resmi sampai tidak resmi. Kalau resmi itu pasti mempunyai izin dari pemerintahan dan sebagainya. Nah, jadi karena banyaknya aplikasi-aplikasi ini, sehingga ada aplikasi-aplikasi tertentu yang sengaja dibuat oleh hacker untuk mensusupi yang namanya virus ke handphone kita, atau yang namanya malware yang bisa mengacak yang namanya HP kita, data-data pribadi HP kita ketika kita mendownload aplikasi itu. Nah, bagaimana sih ciri-ciri aplikasi berbahaya itu? Nah, yang pertama menurut How to Geek, bahwasanya aplikasi yang berbahaya yang pertama ciri-cirinya ialah tidak ada di Play Store. Nah, menurut beliau bahwasanya aplikasi yang tidak ada di Play Store dan hanya dibagikan melalui media link dan bermedia berbagi seperti Blogspot dan sebagainya, itu rentan dan beresiko disusupi yang namanya virus. Itu menurut How to Geek. Nah, karena proses untuk memasuki yang namanya Play Store lumayan belibet, dan untuk memasuki Play Store suatu aplikasi itu harus ada berbagai macam yang namanya sistem. Jadi salah satu ciri-ciri aplikasi yang dicirikan itu berbahaya jika aplikasi itu tidak ada di Play Store. Seperti itu menurut How to Geek, bukan menurut aku pribadi. Nah, yang kedua, aplikasi yang berbahaya, ciri-ciri aplikasi yang berbahaya menurut Tugik ialah dia itu aplikasinya tidak jelas siapa pengembangnya atau developernya. Karena jika aplikasi itu tidak mempunyai, nggak jelas siapa developernya, siapa yang membuat dan sebagainya, di mana asalnya aplikasi itu dan sebagainya, itu sangat rentan ketika misalnya terjadi sesuatu terhadap aplikasi itu, sehingga nanti kita menuntut sama siapa, sehingga bisa dibilang aplikasi yang seperti itu yang tidak jelas siapa developernya atau pengembangnya, itu bisa dibilang aplikasi itu kurang kredibel. Jadi ketika misalnya sudah jelas siapa penemu aplikasinya, siapa pengembang aplikasinya seperti Gojek, itu kan Nadiem Makarim. Terus apalagi Ruang Guru itu Kak Belva Devara. Itu kan jelas. Jadi setiap aplikasi yang jelas pengembangnya atau developernya itu bisa dibilang kredibel. Ketika aplikasi yang tidak jelas siapa pengembangnya, itu bisa dibilang aplikasi itu kurang kredibel atau tertutup. Jadi ini rentan disusupi yang namanya hacker atau disusupi dengan yang namanya virus seperti ini. Nah, yang ketiga, ketika aplikasi itu masuk ke Play Store, teman-teman bisa ngelihat di ratingnya atau di komentar di Play Store. Nah, jika komentarnya misalnya 1, bintang 1, bintang 2 dan sebagainya, itu bisa kita lihat apakah aplikasi itu worth it untuk digunakan atau tidak. Sehingga nanti kita bisa menimbang apakah kita jadi untuk mendownload aplikasi tersebut atau tidak. Tapi kalau misalnya aplikasi misalnya teman-teman nggak butuh banget dengan aplikasi itu, ngapain di download gitu, mending untuk nyimpan memori ya jangan di download yang macam-macam gitu ya. Nah, yang keempat ya, deskripsi dari aplikasi itu ngawur. Jadi ketika kita mendownload aplikasi pasti ada yang namanya description. Nah, ketika descriptionnya itu agak ngawur, nggak jelas dan sebagainya, itu salah satu indikasi bahwasanya ciri-ciri aplikasi itu berbahaya untuk di-download. Apakah teman-teman pernah merasakan? Nah, jadi sebelum kita mendownload suatu aplikasi, yang pertama yang perlu kita ketahui apakah dia itu ada di Play Store atau tidak, ya. Jadi karena memang di Play Store itu mempunyai ciri-ciri
atau melalui jalur yang cukup panjang atau sistem atau struktur yang cukup panjang, sehingga memang kalau memang pengen satu aplikasi, mending daftar di Play Store supaya orang lebih percaya. Yang kedua, teman-teman harus tahu dulu siapa pendiri dari aplikasi atau pengembang dari aplikasi tersebut. Kalau misalnya pengembangnya nggak tahu, nggak jelas, bisa dikatakan bahwasanya aplikasi itu kurang kredibel. Nah, yang ketiga, kalau misalnya suatu aplikasi itu terdaftar yang di Play Store, teman-teman bisa ngelihat di yang namanya rating atau komentarnya. Kalau komentarnya buruk, bintang 1 dan sebagainya, ngapain kita download seperti itu? Bisa dibilang aplikasi itu nggak worth it lah untuk di-download seperti itu. Nah, yang keempat, aplikasi itu kan ada description-nya tuh. Jadi description-nya tuh ngawur kidul gitu ya, nggak jelas. Jadi bisa itu salah satu menjadi referensi bagi teman-teman untuk jika mendownload yang namanya suatu aplikasi. Ini salah satu ciri-ciri, mungkin masih banyak lagi. Kalau kamu tahu ciri-ciri aplikasi yang berbahaya untuk download, bisa di komen di kolom komentar. Dan pertanyaannya, apakah misalnya Fitup itu termasuk ciri-ciri aplikasi yang ciri-ciri aplikasi yang berbahaya untuk di-download? Ayo kita komentar di bawah ya. Thank you udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.